Cek. Halo, Brian. Halo, halo Pak. Yes, sudah bisa. Yes, Oke. sorry. Kayaknya ada miskom kita. Tadi saya nungguin kok nggak ada ya. Syukur. Oh, oke oke. Maaf Pak, maaf maaf. Iya Gak iya apa-apa, iya. oke. Halo Ayo. halo, salam kenal Pak. Ya, salam kenal, Brian. Yes yes yes. Kita, aduh tadi hari ini market benar-benar masih kurang oke ya Pak ya. Iya Dari, iya. kayaknya dari awal minggu ya. Iya dari awal minggu kayaknya memang IHSG kelihatan melemah terus ya Pak ya. Ada nggak hari minggu ini yang hijau? Ada cuma hari apa ya waktu itu? Kalau nggak salah hari cuma technical rebound kayaknya hari sebentar. Kalau nggak salah Rabu atau Selasa gitu ya. Iya, saya Sebentar. sempat hijau terus habis itu tutupnya merah lagi ya Pak ya. Iya, ya. Iya, kayaknya aku inget deh itu. Oke nih Pak, untuk topik hari ini ya, mungkin kita hari ini itu lebih ceplas-ceplos ya Pak ya, karena Hmm. apa saat ini memang ya market sentiment mungkin teman-teman sudah pada tahu semua bahwa banyak tidak kepastian di situasi seperti ini. Mungkin nanti Pak Alex juga bisa sharing soal apa strategi mungkin dari seorang Pak Alex gimana caranya gitu sebagai professional trader di market yang seperti ini justru menunjukkan skill ya Pak ya. Iya, betul Perlu betul. patience dan skill Film gitu. sabar. Iya, betul betul betul. Nah, untuk topik kita hari ini arah IHSG ya. Jadi apakah saatnya ini apakah sudah murah atau masih wait and see nih gitu. Nah, Oke, menurut menurut Pak Alex sendiri gimana nih IHSG market hari ini? oke. Kalau untuk ISG sendiri dari awal minggu ya, kalau kita lihat itu memang udah cenderung sepi, lebih sepi lah daripada sebelumnya. Tapi kalau kita bicara tahun ini itu mulai sepinya itu sejak yang pengumuman MSCI. Hmm, Jadi bisa dibilang untuk tahun ini itu akar masalahnya ya itu dua menurut saya ya. Itu yang MSCI itu, oke. yang kedua yang perang yang barusan terjadi, ya kan? Jadi Hmm, dua itulah combo. Kita kena kombinasi. Mungkin kalau negara lain atau indeks di negara lain nggak kena kombinasi seperti ini. Kalau kita kena kombinasinya gitu kan. iya. Nah, ini transaksinya mulai sepi, terutama kalau menjelang Lebaran tuh sepi itu udah dari tahun ke tahun seperti itu, Brian. Oke. Jadi memang sudah apa ya sesuai ekspektasi lah. Bahwa Iya. kalau sebelum liburan, apalagi T2-nya ya. Jadi kan T2-nya hari ini tuh kan hari Selasa, tanggal Iya. 17 kan. Nah, 18-nya udah libur. Biasanya sih memang ada atau retail atau sebagian orang tuh sell gitu untuk apa namanya? Tarik duit lah. Hmm, Sehingga tanggal 17 sudah cair gitu. iya 18 iya. mungkin untuk bagi THR atau bagi angpau lebaran dan lain sebagainya. Gitu. Iya iya. Jadi memang kebiasaannya seperti itu yang saya lihat. Kalau untuk sebelum lebaran tuh kayak gitu. Jadi ya diperparah dengan keadaan yang tadi ya dari awal tahun gitu. Oke. Itu sih bro. Oke oke. Nah, kok di saat market lagi merah dan volatile seperti sekarang ini nih, Hmm. biasanya hal pertama yang kok Alex jaga itu apa? Mindsetnya gitu. Oke, jadi pertama kita tahu dulu ya kenapa marketnya turun gitu kan. Itu Oke. satu dulu. Itu dulu. Jadi kita tahu dulu kayak misalnya apa yang menyebabkan market ini naik dan juga turun sehingga kita bisa berpikir lebih rasional gitu kan. Jadi nggak pakai emosi gitu. Nah, terus yang kedua biasanya saya melihat dulu target penurunannya. Jadi ekspektasinya. Kita pasang ekspektasinya. Jadi kadang tuh ini kalau kita bicara satu hal yang general ya, kita kan kecewa karena ekspektasi kita gitu kan. Nah, ketika Ya. ekspektasi kita udah di bawah dari kenyataan, udah pasti kita nggak bakal kecewa gitu. Jadi kita pasang ekspektasi memang cara pasang ekspektasinya gimana untuk di market pakai technical analysis, ya Oke. kan. Jadi kalau ISG sendiri memang secara technical analysis ya sudah break beberapa support gitu Mm-mm. kan. Contoh kalau yang saya lihat ya supportnya itu kan kayak 7.400 terus 7.250 Iya. udah balik lagi kan. Nah, sekarang Iya. menuju kemungkinan ke either ke 7.000 atau 7.100. Iya. Nah, cuma kalau misalnya support ekspektasi support paling bawahnya untuk saat ini buat saya adalah
around 6.800 sampai 6.900 lah. Itu ekspektasinya. Oke. Baru itu reboundnya lebih enak lah. Nah kalau bisa di apa breakdown lagi itu nggak tahu, Brian. Itu nanti. Itu sebagai investor udah gawat ya itu. Aku juga kalau jadi ekspektasinya segitu dulu untuk saat ini ya. Cuma nggak tahu kenanya kapan. Mungkin kayak misalnya bisa jadi Senin langsung. Langsung get Ya, down itu gitu juga ya. bisa. Atau nanti open setelah Lebaran juga bisa. Atau mungkin tidak kena sama sekali juga bisa. Gitu kan. Oke. Jadi ya ibaratnya kita udah pasang ekspektasi dulu. Oh nanti kita lihat day by day-nya. I Tapi see. kita paling nggak itu tahu dulu kan. Kayak misalnya oh ini tuh kira-kira bisa potensi segini loh penurunannya gitu kan. 6.800, 6.900 lah. Itu dari monthly chart-nya. Jadi buat teman-teman yang bingung, karena kan saya nggak bisa tunjukin chart kan. Kurang lebih itu dari monthly chart-nya kelihatan. Jadi itu trennya itu di situlah. Tapi kalau misalnya break the trend, berarti kan itu udah apa ya, balik arah ya. Atau ya memang kita nggak bisa konfirmasi dari satu dua chart. Cuma kemungkinan bisa jadi either balik arah, jadi bearish gitu kan secara monthly, atau ya memang tetap dalam trennya gitu secara monthly. I see. Iya, iya, iya. Kalau saya lihat sih mungkin betul ya Pak Alex bahwa IHSG itu mengarahnya ke sana, ke angka segitu, ke angka Ya 6.800 kurang lebih ya untuk saat ini ya, yang view-nya kita nih. Iya, tapi Gitu. saya masih ada keyakinan sih sama pemerintah. Pemerintah akan intervensi sebisa mungkin untuk biar nggak jatuhnya parah-parah amat gitu. Iya, untuk jangka pendek kayaknya memang udah beberapa saham saya lihat udah oversold gitu kan. Udah beberapa Iya, udah kayak mendekati supportnya yang ketika pengumuman MSCI ya. iya, iya. Ya kan? Jadi ya udah mendekati lah. Kayak ada beberapa saham tuh yang saya liatin, oh ini kayaknya udah lumayan oversold, terus udah mendekati support dan nggak kemana-mana, mungkin ya sideways, ya mungkin ada technical rebound minggu depan, bisa jadi, atau makin break juga bisa jadi. Ya paling bagus buat saya adalah nanti Senin open, mungkin turun dulu terus baru naik, nah itu paling bagus sih buat saya ya, itu lebih bagus. Iya, iya, iya. Naik dulu terus turun. Kan minggu ini kebanyakan kayak gitu ya. Iya. Ya, I see, I see. Oke, oke. Mungkin saya tanya yang dari global dulu ya. Mungkin ya, ada komen nggak dari apa Pak Alex? Dari saat ini kan harga minyak itu cenderung apa tinggi terus ya. Kemarin dari 100 sempat drop sebentar saat Trump membuat komentar tersebut, tapi naik lagi sekarang ke angka ya, 95 dolaran gitu. Kira-kira dampak ke equity marketnya Indonesia seperti apa nih, Pak Alex? ya. Jadi kalau kita bicara perang ya, dari dulu perang itu in the short term itu nggak bagus gitu untuk market, equity market, ya kan. Contoh kayak misalnya perang Rusia Ukraina, waktu itu kan juga sempat kena dampaknya kita, tapi hanya sebentar, short term, terus nanti market akan bergerak lebih rasional, which is sebenarnya itu menguntungkan kita sebagai negara komoditas, karena kan yang naik adalah komoditas dan waktu itu berhubungan dengan coal. I see. Nah tapi kalau untuk tahun ini kebetulan kalau kita hitung-hitungan siklus energi ya, terutama coal, itu pas 5 tahunan, itu biasanya coal tuh ada siklusnya gitu kan, 5 tahunan tuh naik, biasanya kayak gitu. Jadi 5 tahunan tuh naik, kalau dihitung-hitung tuh kurang lebih pas gitu kan, 2021 ke 2026 ini pas gitu kan. Cuma kan waktu itu saya juga mikir kayak apa yang bakal bikin naik, oh ternyata kayaknya perang ini gitu kan, kemungkinan besar ya. Ini kalau kita bicara energi ya, yang coal ya. Nah, tapi kalau kita bicara oil udah pasti naik karena perang ini itu, jadi perang ini menurut saya dampaknya lebih buruk daripada perang yang Rusia Ukraina. Karena kalau perang yang ini itu dari dulu kan banyak analis sudah bilang juga diwanti-wanti setelah Hormuznya akan tutup gitu. Kalau setelah tutup itu akan memicu harga oil itu akan naik tinggi. Dan harga oil naik tinggi itu berhubungan dengan yang namanya inflasi. Maksudnya direct impact-nya langsung ke inflasi. Nah, inflasi itu nggak bagus gitu kan. Jadi yang harusnya kita dalam kondisi apa ya, pemotongan suku bunga, cut rates, dan harapannya juga di Amerika juga pinginnya juga cut rates kan presidennya. Tapi dengan ada yang kayak gini, malah kebalikannya gitu kan. Dan ini yang saya salah perhitungan. Karena dari dulu saya juga mikirnya, kalau di GLF yang sebelumnya, saya mikir tahun ini tuh adalah tahunnya metals. Dan sampai hari ini masih lah.
Jadi mineral gitu ya. Iya. Nah, salah satunya kan adalah emas. Nah, saya pikir emas itu akan lebih naik lagi ketika ada perang ini, ya kan? Biasanya kan logika sederhananya kayak gitu. Tapi Iya. ternyata yang saya belajar lagi adalah, oh oke, dengan oil naik, itu ada indikasi inflasi sehingga ada potensi tidak cut rate, Mm-mm. makanya banyak orang beli USD. Nah, itu yang dari gold itu geser ke sorry, dari XAU geser ke USD gitu kan. Nah, sehingga USD-nya malah naik. Nah, makanya kemarin semua negara Mm-mm. itu melemah terhadap US Ya. dollar, harga emasnya juga koreksi karena oilnya naik gitu kan. Nah, itu jelek sekali buat pasar modal equity. Iya. Untuk equity jelek karena orang akan cenderung lebih memilih ya taruh di tempat yang lebih aman, yaitu obligasi gitu. Makanya kan US dollar naik. Mm-mm. Harapannya tidak potong rates atau bahkan naikin rates karena untuk mencegah inflasi Iya. Nah, itu gitu. justru counter dari apa apa yang Trump inginkan kan. Trump inginnya Iya, betul. rate Nah, itu turunin. ini justru yang agak bingung. Nah, Mm-mm. mungkin dia udah ada ininya ya, apa namanya strateginya ya. Gimana caranya buat balancing karena kan statement dia juga tetap mau cut rates kan. Karena Iya. kemarin juga masih ngomong segera di cut rate dan dia sendiri yang bilang tenang oilnya nggak akan naik-naik banget gitu kan. Tapi ya memang beliau suka apa ya, maksudnya aksinya beliau itu kan untuk apa mau mulai perang seperti ini kan udah tahu pasti akan ada terjadi inflasi ya. Tapi Ya, kalau misalnya the Fed turunin interest rate itu akan terjadinya hyperinflation. Apakah betul? betul. Iya. Jadi itu gimana tuh? Aku juga sebenarnya sebagai analisa aku nggak ngerti juga gimana. Jadi memang agak bingung. Mungkin Iya. dia juga kaget kali. Maksudnya impact-nya itu segini besar, dia juga kaget gitu. Karena Selat Hormuz ditutup itu mungkin tidak kaget sesuai ekspektasi, ya kan? Mm-mm. Tapi yang mungkin yang tidak sesuai ekspektasi adalah Iran malah nembakin kilang minyaknya di mana Qatar nggak salah ya. Oh iya iya. Qatar di Saudi. Nah itu mungkin tidak Mm-mm. sesuai ekspektasi gitu kan. Kayak Iya. kaget gitu loh, kayak objek vitalnya malah diserang gitu. Iya iya iya, setuju setuju. Makanya itu Nah, yang itu kayaknya nggak sesuai ekspektasi. Itu yang bikin tambah naik loh. Waktu itu langsung push gitu kan. betul betul. Iya iya. Ini kita juga ya tadi sudah apa Pak Alex juga bilang ya bahwa ada dolarnya menguat ya. Ini juga membuat tekanan ya bagi IHSG ya dalam jangka Ya, pendek. Heeh. ya outflow, jadinya outflow kan. I Jadi see. kelihatan waktu saya lupa tuh hari apa itu asing ada net buy kalau nggak salah 800 miliar, terus Mm-mm. besoknya net sell 1 triliun gitu lebih besar. Jadi kayak wah seolah-olah nggak outflow tapi ternyata outflow gitu kan. Oh juga. Iya iya iya. Ya dan hari ini tuh kan pemicu turunnya lebih dalam itu kan karena statementnya dari pemerintah kan, yang Mm. ibaratnya defisitnya itu kemungkinan besar akan lebih dari 3% dan akan nanti akan apa itu kan tidak sesuai undang-undang jadi akan nanti akan diterbitkan Perpu. Mm-mm. Itu ada wacananya tuh ada hitung-hitungannya moderat konservatif itu berapa kan itu kan dia udah kasih hitungan kalau minyak harga berapa terus apa kursnya berapa maka mereka kalau nggak salah kursnya bisa 17.500 paling jelek kalau nggak salah worst case-nya itu Wah. defisitnya Iya bisa 4% ke atas nah itu the worst case kalau nggak salah tadi iya sempat iya. baca gitu kan. I see. Iya ya. Kalau misalnya waktu itu saya sempat Pak saya di Treasury ya. Kalau ya, apa rupiah memang melemah segitu sih seharusnya BI mulai intervensi ya, mulai Iya, apa kayaknya ada kemarin waktu 17 sudah diintervensi sih bro, kayaknya ya. iya ya Kan seharusnya sempat ya. 1700 gitu kan, 1700, 17, sempat 17-an lah ya. Mm-mm, Terus mm-mm. balik lagi 16.800, 16.900. Iya ya. Kira-kira menurut Pak Alex ini akan menstabil di sini atau akan nanti in the future balik lagi ke angka mungkin lewat 17.000. Oke, itu tergantung, balik lagi tergantung, kalau menurut saya ya, untuk saat ini tergantung dari harga minyaknya itu. Kalau Mm-mm. harga minyaknya stabil-stabil aja, harusnya ya segini-segini aja nih kurs, gitu loh. I see. Kecuali di Indonesia ada kejadian force major ya, Mm-mm. gitu. Tapi kalau misalnya dengan kondisi saat ini, terus
oil stabil tuh maksudnya di 90-an. Karena kalau udah 100 ke atas tuh bahaya sih. Oke. Stabilnya di 100 ke atas gitu loh. Cuma kan ada beberapa yang analis bilang range-nya itu kemungkinan 90 sampai 120, tapi ya itu gapnya lumayan besar gitu kan. Hopefully di bawah 100 terus. Di bawah 100 ya. Ya Jadi paling bagus stabil best ya. case adalah perangnya selesai. Cuma kayaknya lama sih bro. Gitu. Sebenarnya Amerika selalu menjanjikan. Aku sih kalau aku secara aku pandangan aku ya, Pak Alex Ya, ya. Amerika itu kan memang ekonomi dari dulu mungkin dari 2023 2024 sudah aku lihat overpriced ya. Mereka punya ya, apa stock market gitu. Ya aku lihat udah sangat sangat apa sensitif gitu. Kalau misalnya apa sangat fragile. Jadi ya, kalau misalnya ada gangguan sedikit itu bisa bisa pecah gitu bubble-nya ya, menurutku ya. Jadi, betul. nah aku mikir ini nggak bakal bisa lama ini kalau mereka perang terlalu lama. Ini kan mereka spend about $1 billion a day, right, di Ya, Iran itu. betul. Jadi ya itu dari pandangan aku sih harusnya mereka pull out very soon gitu. Heeh. Ya, Kira-kira dari pandangan Pak Alex nih, setelah Lebaran, kira-kira ada titik pencerahan nggak nih? ya semoga lebaran libur dulu gitu kan perangnya. Iya. Kan di sana mereka juga baru lebaran. Nah, jadi maksud saya gini, kalau benar kata Brian ya, jadi perang ini sebenarnya juga buat Amerika juga rugi gitu kan. Maksudnya mereka di posisi utangnya juga mau meledak gitu kan. Mm-mm. Terus tambah lagi perang gitu. Cuma kan harusnya udah ada kalkulasinya. Iya. Ya nggak tahu ya kalau kecuali dia nggak kalkulasi hajar aja gitu kan. Nah, cuma kan kalau kita bicara mundur gitu-gitu, kayaknya gengsi bro, kayaknya ya. Kayaknya dia akan gengsi gitu kan. Jadi dia akan mungkin mundur dengan cantik lah, gitu kan. Hmm. Jadi mundur dengan cantik, ya kan. Nggak tahu gimana caranya. Nah, terus diatur-atur lah sama dia. Intinya kelihatan dia menang lah, tapi padahal dia mundur gitu kan. Kayaknya sih bakal gitu, feeling Iya, aku ya. iya. Kayaknya sudah kelihatannya seperti itu sih. Pas awal-awal itu kan Trump bilang bahwa nanti akan ada new leader yang align sama visi dan misi Amerika. Ya, Sekarang nggak jadi. Jadinya mungkin kalau kayak gitu kelamaan nanti kayak di Afghanistan ya mungkin. iya, Jadi iya, mereka, oke kita hancurin instalasi militer aja gitu. iya. Soalnya kalau saya lihat dari posisi Trump ya, ini tapi logika saya ya, bisa aja salah gitu. Trump kan apa ya, bukan kayak murni politician gitu loh, tapi lebih ke arah kayak pebisnis juga kan. Jadi dia presiden dari pebisnis. Berarti kan ada hitung-hitungannya gitu kan. Iya. Secara pebisnisnya itu ada hitung-hitungannya pasti. Gimana caranya? Kan tujuan dia pokoknya menyelamatkan ekonomi Amerika. Mm-mm. Nah, dari yang utang itu. Nah, gimana caranya gitu kan? Nah, dia hitung-hitung pasti. Nah, salah satunya, makanya kan dia nggak langsung serang Iran. Dia Venezuela dulu kan. Nah, itu kan udah ada kelihatan strateginya gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi dari Venezuela dulu ambil, terus Iran. Nah, jadi dia ada hitung-hitungannya harusnya semuanya itu pasti dijaga harusnya ya menurut saya ya. Ya kecuali ya balik lagi kalau perang kan kita ada strategi. Takutnya Mm-mm. dilawannya itu dia udah ngerti nih, oh ternyata maunya kayak gini, terus ya udah dilawan gitu kan. Nah, Iya, itu yang iya. bahaya di situ. I see. Betul, Tadi kan betul. ada yang ngomong tuh di komen, Iran berharap harga minyak 200. Wah, itu bahaya sih. Kalau itu bahaya itu. Iya. Wah, semoga tidak terjadi ya. Nah, Ya, mungkin kita semoga balik lagi hopefully nih. enggak. Kita balik ke market ya, ko Alex nih. Ya, Kira-kira sektor mana yang menurut ko Alex kalau ada ya yang ya. masih menarik gitu, menarik untuk dijaga? Oke, jadi kalau aku ya tetap tahun ini kemungkinan besar mineral udah pasti oke, gitu kan, metals lah. Metals tuh udah pasti oke. Oke. Mungkin ditambah energi, ya kan ya. Intinya komoditis lah. Komoditis itu oke. Oke. Kenapa? Karena tadi kan Brian sempat mention di Amerika untuk equities-nya juga udah fragile dan lain sebagainya, ya kan. Mm-mm. Nah, kita lihat saham-saham yang bubble di sana itu kan kebanyakan yang berhubungan dengan IT atau kita bicara AI lah saat ini. Jadi Iya. eranya kan udah AI. Nah, jadi kalau logika saya, fund itu pasti udah lihat, oh kalau misalnya AI-nya, ibaratnya software-nya udah
data center udah mahal, pasti mereka akan cari yang murah gitu kan, sektor yang murah yang berhubungan. Nah, Mm-mm. yang berhubungan tuh apa? Jadi AI pasti butuh software, pasti butuh data center, dan data center pasti butuh ya gampangnya server gitu kan. Server Mm-mm. butuh chip. Nah, nanti Iya. dilihat satu-satu tuh. Nah, di Korea sendiri eh, chip yang bagus, di Taiwan sendiri juga chip yang bagus. Sahamnya ya. Nah, kalau di Mm-mm. Indonesia apa yang bisa diunggulkan adalah komoditisnya yang berhubungan dengan chips itu tadi. Oke. Kayak apa tuh mineral-mineralnya ya kayak koper, ya kan, nikel, terus Hmm. aluminium, timah. Iya, iya, iya. Nah, Terus itu udah emas pasti juga ya. faktor-faktor yang dukung itu dan saya lihat masih murah gitu sebenarnya. I Nah, see. kalau komoditisnya itu maksudnya dari hulu ke hilirnya jalan semua. Nah, Indonesia kan yang support untuk komoditisnya itu kan. Nah, komoditisnya itu pasti akan jalan. Makanya kan Oh. waktu itu kalau kita mention ininya ya, emiten-emitennya seperti TINS, ya kan, Mm-mm. MBMA, ADMR, NCKL. Nah, itu semua yang berhubungan nikel, kop tembaga, MDKA, Iya. arci, emas. Nah, itu pasti bagus semua. I see. Oke, oke. Jadi convictionnya Colex metals ya. Metals bakal tetap Iya, bagus ya. iya. Nomor satu masih metals. Nah, kedua baru kita lihat karena perang kayak gini dan kebetulan hitungan cycle-nya pas. Nah, Mm-mm. kemungkinan besar juga calls juga oke gitu. Oh, oke. Nah, jadi makanya AADI udah naik terus gitu kan. ITMG naik terus. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu Iya, akan iya. bagus tuh. Mungkin itu ada hubungannya juga kalau misalnya apa semua kayak data center gitu-gitu kan perlu energi yang banyak ya, electricity yang banyak dan kita Betul, masih sangat reliant on coal gitu ya. betul. Dan posisi Amerika kalau kita bicara apa ya, dua negara besar yang apa ya berkompetisi untuk AI adalah Amerika dan juga China menurut saya ya, saat ini. Nah, kelihatan dari ketika ketika China keluarin satu AI baru, waktu itu Grok ya masalah ya, atau Mm-mm. DeepSeek gitu, saya lupa. Antara itu kan langsung turun tuh Nasdaq ya kan. Saham-saham Iya, Amerika langsung jatuh gitu kan. Gitu iya. yang berhubungan dengan ChatGPT, Microsoft dan lain sebagainya itu langsung jatuh. Nah, udah pasti kan China itu ganggu banget. Dan China keunggulannya adalah energinya. Hmm, Energinya gede banget gitu. Makanya kan Amerika tantangan kan berhubungan sama energi itu juga gitu kan. Komoditis lah. Nah, China oh, udah punya itu semua soalnya. Jadi ya buat saya tahun ini Indonesia bagusnya di situ, sektor itu yang paling menarik. I see. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya sebaliknya nih kok. Hmm. Kalau apa di sektor apa yang sebaiknya menurut menurut Ko Alex yang kurang oke nih di tengah ketidakpastian kayak gini yang seharusnya mungkin menurut convictionnya Ko Alex ini harus di trim dikit nih. Oke, Mm-mm. kalau untuk short term, ya yang kurang itu adalah transportasi, short term ya. Karena kalau misalnya oil naik, wah itu transportasi udah pasti kena. Ah, oke. Ya, jadi itu nomor satu kena itu. Jadi apapun transportasinya. Jadi kayak misalnya yang berhubungan dengan kalau spare part masih oke mungkin ya. Tapi yang berhubungan Mm-mm. dengan kayak misalnya penjual mobil langsung, ya kan? Orang pasti akan mikir gitu. Nah, kedua properti. Karena harapannya kan properti itu naik ketika suku bunganya turun. Nah, Mm-mm. kalau misalnya wah nanti suku bunganya stuck atau bahkan dinaikin karena inflasi, nah itu properti KO tuh. Oh Properti iya. jadi kurang gitu kan. Nah, Mm-mm. itu yang resikonya tinggi. I see. Oke, Gitu. oke. Jadi itu Itu yang contoh aja lebih buat cenderung aku. terdampak ya, terdampak negatif karena emang Iya, situasi ekonomi tidak mendukung untuk orang-orang mungkin membeli kalau rumah itu kebanyakan orang KPR ya. Jadi kalau iya, bunga tinggi orang cenderung tidak membeli rumah dulu gitu ya. betul, Oke, betul. interesting. Nah, ini kan kita mungkin sesi ini kita nggak bisa terlalu banyak sentuh ke apa market karena memang udah lama merahnya nih. Oh, Iya, mungkin kasih tips tips and tricks untuk para para traders karena saya tahu nih banyak teman-teman pasti yang portonya merah gitu. Mungkin ada apa trik dari tips dari apa Ko Alex yang bisa dibagi ke teman-teman. oke. Jadi
eh, kalau kita tergantung, kalau misalnya teman-teman yang udah senior udah pasti tahu lah ya, udah ngalamin gitu kan berkali-kali, bahkan kalau dari tahun 2008. Nah, kalau saya sendiri baru ngalamin 2015, 2020, ya sama sekarang gitu kan. Nah, jadi kalau kita berdasarkan pengalaman saya, ngalamin 2015 sama 2020, itu setiap namanya crash itu udah pasti akan ada satu siklus baru gitu. Kayak turun pasti ada naik lagi. Nah, kecuali kayak misalnya, wah ini krisis berkepanjangan gitu kan. Nah, kemungkinan ya udah sideways gitu. Iya. Ibaratnya dulu waktu COVID pertama kali kan kita juga nggak kepikiran tuh bakal ada vaksin. Iya. Kayak bakal pede gitu loh. Waktu awal turun market juga kita nggak pede gitu. Nah, Iya, iya, iya. jadi 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 apa yang harus kita lakukan? Menurut saya satu, justru gunakan kesempatan ini untuk teman-teman memilih saham-saham memang bagus gitu. Oke. Jadi kita analisa lagi, kita watchlist, kita filter lagi. Mungkin bagus untuk kalau misalnya teman-teman trading jangka pendek ya untuk tahun ini aja lah. Let's say untuk tahun ini gitu kan. Nah, kita lihat mana yang terkoreksi yang tidak masuk akal. Karena contoh kayak misalnya hari ini minus berapa? 3% atau 2% ya? Iya, Berakhirnya. 3% kok. Ya, 3% kan. Ya. Mungkin harusnya cuma minusnya 0,5% gitu. 0,5%-nya itu orang panik sell sama memang orang mau get out lebaran gitu kan. Iya. Nah, itu kan berarti kan ada spread-nya gitu. Nah, itu yang kita manfaatkan. Ada mungkin beberapa emiten yang udah terlalu murah gitu. Dan saya lihat tadi setelah aftermarket sekitar jam 6, saya liatin broker summary satu-satu. Ya. Itu menariknya emiten-emiten yang minus bahkan sampai 5%, 6%. Itu diakumulasi loh. Oh, Akumulasi oke. sama amping gitu bahkan. Gitu, dan itu besar gitu kan. Nah, itu menarik gitu kan, kok aneh ya gitu kan. Berarti kan mereka memang ya ibaratnya kalau kita bicara teknikalnya ya mereka taruh di bid doang gitu, nungguin orang jualan. Gitu loh Oke. sama mereka. Tapi mereka nggak agresif belinya. Iya, iya. Mereka serok opportunity ini ya, pas lagi under value gitu. Ya, ya. Jadi menurut saya ini opportunity juga buat teman-teman yang swing, ya kan, swing atau investor cari yang dividennya besar. Nah, cuma balik lagi kalau dividen besar itu kita juga harus lihat future-nya kan, future EPS-nya. Jangan lihat yang historical. Karena takutnya, oh ini perusahaan future-nya nggak oke gitu kan. Contoh kayak misalnya tadi saya bilang, oh, properti. Kalau nanti suku bunga naik, buying power-nya orang juga turun, ya itu jadi nggak oke kan. Berarti kan EPS-nya akan potensial turun, meskipun dividennya kemarin besar gitu loh. Nah itu mesti dipelajari juga. Nah tapi kalau misalnya kita bicara trading, ya kita sabar-sabar aja dengan gini, sederhananya adalah kita ngikutin volumenya aja. Kalau memang volumenya sepi ya kita mainnya jangan yang besar gitu. Oke. Jadi persentasenya sama dong. Ibaratnya jumlah transaksi misalnya biasanya 20 triliun. Kita mainnya katakanlah 100 juta misalnya. Sekarang jadinya 10 triliun ya. Iya. Kurang lebih setengahnya nilang gitu kan. Ya kita mainnya setengahnya mungkin gitu loh. Oh, Atau oke. nggak sama sekali. Kalau misalnya memang marketnya turun terus, baik lagi kita analisa dari awal kan. Kayak misalnya, oh ekspektasi kita turunnya berapa gitu kan. Kita bicara Iya. ISG gitu kan. Nah, jadi balik dari situ, I see. jangan dipaksain gitu loh. Karena ya ujung-ujungnya cut loss. Karena saya pernah ngalamin itu. Kayak misalnya, oh kita paksain terus ya, ujung-ujungnya cut loss terus. Iya, saya dari kemarin-kemarin itu kayak, wah udah waktunya seroknya nih. Saya beli, tapi kok market nggak naik-naik. Akhirnya turun Iya, lagi, terus besoknya turun lagi, gitu. iya. Nah, Secara kira-kira nih, emosi atau psikologi, ya, ada kalanya kita tuh pinginnya tuh win rate-nya bagus gitu. Jadi pingin trading dan menang gitu kan. Mayoritas pasti ngalamin emosi yang seperti itu. Nah, apalagi masuknya ketika bulan-bulan November, Desember, Januari gitu kan. Yang iya, ibaratnya trading itu beli gampang. spot. Mm-mm. Nah, jadi pinginnya tuh ibaratnya kayak apa ya? Kayak jadi dopamin gitu loh, trading. Nah, takutnya di situ. Padahal kalau kita bicara ini baik lagi teori ya teman-teman ya.
saya juga masih belajar gitu. Nah, jadi kalau kita bicara ketika kita diam itu kita juga bisa menang gitu sebenarnya. Oke, jadi Ketika kita wait market and see turun, aja tetap oke ya. iya, ketika market turun kita diam tuh juga menang sebenarnya kan. Mm, mm, mm. Setuju, setuju. Kok ini seingat saya ya bulan Januari itu kan Pak Purbaya ada bilang bahwa ya bisalah IHSG tembus 10.000 nih akhir tahun. Kira-kira masih on track nggak ya kita? Nah, masalahnya beliau ngomongnya pas belum perang, bro. Setuju, setuju. Awal itu udah deket kan, waktu itu sudah 9.000 lebih. Heeh. Ya, 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 ya. Menurut aku sih kemarin memang kecepatan ya. Ke Oke. 9.000 lebihnya itu kecepatan juga. Cuma Mm-mm. jujur nggak ekspektasi adalah itu tadi yang perang sama MSCI itulah. Ternyata ada ibaratnya ada bolongnya di situ gitu. I see. Nah, cuma kalau misalnya jadi satu gini, mungkin gua agak susah sih jawab yang tadi, bro. Tapi kalau Mm-mm. harapan ya pingin gitu kan. Iya. Nah, cuma mungkin kita step by step dulu. Step pertama kita lihat bulan April Mei ini dulu kan. Mm-mm. Apakah regulator kita itu sudah memenuhi persyaratannya yang diminta MSCI lah, ibaratnya gitu loh. MSCI itu udah oke gitu loh, udah tenang gitu kan. Itu kan sumber masalah pertama. Mm-mm. Nah, ketika itu udah oke, berarti kan itu ada ibaratnya kalau kita di dalam goa nih gelap gitu kan, itu ada titik terang gitu kan. Iya. Nah, itu dulu gitu. Nah, itu artinya kalau misalnya ada titik terang itu Q2 kita bagus. Oke. Marketnya pasti lebih bagus gitu kan, karena kan Mm-mm. lebih percaya diri. Ada kepastian ya. Mm-mm. Ya, betul. Jadi sebenarnya secara perusahaan, saya lihat kan beberapa perusahaan itu gini, market kita itu di drive mayoritas dari Q4 kemarin ya, 2025. Itu mayoritas di drive memang oleh emiten-emiten yang punya corporate action. Yang naiknya kenceng ya, gitu Mm-mm. loh. Bukan karena fundamental saat ini, gitu. Kebanyakan karena corporate action. Oke. Kecuali misalnya CPO. Kalau CPO memang karena fundamentalnya, maksudnya EPS-nya itu naik terus gitu. Jadi ya market cap-nya ngikutin, atau harga sahamnya ngikutin, price-nya ngikutin earnings-nya. Nah, tapi kebanyakan itu, kayak misalnya saham-saham APT lah, terus saham-saham emiten-emiten, Bakri, dan sebagainya, itu kan bergerak karena harapan corporate action-nya. Nah, ketika ada MSCI ini, itu kan beberapa corporation masih tertunda. Gitu. Jadi yang percaya diri, jadi mungkin mereka nunda dulu, gitu kan. Hmm. Lihat-lihat dulu gitu kan. Iya. Nah, ketika nanti MSCI ini punya kejelasan, Mm. kemungkinan besar lebih percaya diri lagi gitu. Tapi bukan berarti corporation tuh berhenti semua, enggak juga. Karena ada beberapa emiten ya sebenarnya nggak peduli gitu kan, mau MSCI gimana gimana, ya corporation jalan-jalan aja gitu kan. Iya, iya. Karena memang Nah, itu yang bersahabat bagus. dengan Nah, kita mereka tidak. taruh tuh yang gitu. Mm-mm, mm-mm. Yang ibaratnya ya tetap issue. Ya contoh kayak misalnya kalau sebut-sebut ya, kayak kemarin tuh Toba, ya tetap issue. Terus Bufa tetap reissue gitu kan. Ya belum ada RUPS dan lain sebagainya sih. Cuma maksudnya tetap mereka umumkan gitu loh. Mm-mm. Tetap ada gitu kan. Tapi ada beberapa emiten yang oh yang eh, awalnya maunya kayak gini, gini gini tapi ditunda dan sebagainya. Nah, itu yang nunggu gitu kan. Mm-mm. So far tahun ini belum ada satu perusahaan pun yang IPO ya, Koneksnya. Ya, belum. Karena kalau gue lihat sih memang regulatornya lagi semacam apa ya kayak postpone gitu kan. Karena Mm-mm. kan mau beresin dulu, terus mereka diterbitkan aturan baru kan. Lupa itu udah jalan atau aturan yang bakal ada, which is itu rekening sendiri gitu loh, dana IPO-nya kan. Mm-mm. Nah, jadi kan ibaratnya lagi diberesin lah. Nah, Oke. jadi PR-nya Indonesia itu masalahnya bukan hanya dari sisi bisnisnya. Jadi satu emiten itu kan satu saham itu kan bergerak karena dua kan. Karena memang marketnya Mm-mm. sama karena bisnisnya gitu kan. Kalau Iya. kita udah bicara emiten-emiten yang di bursa ya, itu kan karena Mm-mm. dua itu. Nah, ini Mm-mm. masalahnya rumahnya ini lagi diberesin juga.
betul. Mungkin bisnisnya oke gitu kan, tapi rumahnya lagi diberesin. Nah, menurut saya itu emitennya bagus yang kayak gitu kan. Secara bisnis tuh running well, bagus. Tapi Oke. ya memang karena ya bursanya kayak gini, lagi diberesin, ya dia ikut terkoreksi. Nah, kalau kita beli yang kayak gitu, itu nanti akan sembuh sendiri gitu. Kan nggak mungkin lah regulator kita juga nggak mungkin maunya oh bursa efek kita kayak gini terus gitu kan nggak mungkin. Iya, iya. Pasti mau diberesin. I see. Nah, leading to the next question nih, kok interesting nih. Jadi, kira-kira ada nggak berapa saham nih yang on Ko Alex punya watchlist nih, yang menurut Ko Alex setelah ini semua diberesin akan potensi terbang lagi? Oke. Eh menurut aku saat ini ya, Mm-mm. kayak contoh kayak misalnya grupnya Adaro gitu ya. Ya, Itu kebetulan mineral juga, jadi harusnya mereka tidak terganggu. Dan oke. kebetulan price action-nya juga kelihatan gitu kan. Kayak Adaro, ya stay aja di situ gitu kan. Iya, Akumulasinya juga bagus dan sebagainya. Sampai saat ini ya, kita nggak ada yang tahu nih ke depannya. iya, iya. Mereka Harusnya satu sih, bulan terakhir masih hijau sih, masih naik ya 20% mereka. Adaro, Iya. ADMR, bahkan ADI naik terus gitu. Jadi itu nggak Mm. terganggu. Nah, tapi mungkin yang kemarin yang digadang-gadang kayak Bakri ya, Bumi, Dewa, itu menurut aku sih masih bisa naik lagi ya. Oke. Masih bisa pulih gitu loh. Karena Iya. contoh kayak Bumi ya, mau Mm. MSCI gimana pun ya ganti logo tetap ganti logo gitu loh. Jadi ibaratnya Bumi itu dari awal IG-nya dengan Sukor, tapi balik lagi ini bukan rekomendasi teman-teman cek lagi ya kan. Disclaimer ya teman-teman. Takutnya saya jadi kayak brand ambassador Bumi gitu. Enggak. Ini contoh kan, ini Brian yang tanya saya. Jadi Iya, contoh siap. misalnya kayak Bumi gitu. Kemarin kan digadang-gadang MSCI, MSCI, MSCI. Tapi kalau Mm-mm. saya lihat bukan hanya itu. Saya beli karena bukan MSCI-nya, karena ya ini satu perusahaan yang lagi diberesin gitu loh. Secara fundamental perusahaannya itu lagi turn around company. Nah kelihatan Dewa Bumi juga sama ya, ganti Mm-mm. logo. Berarti kan dia mau dipoles, ibaratnya ganti kepemilikan, mau dipoles bagus, jadi Mm-mm. bagus ke depannya gitu loh. Nah saya Oke. melihatnya di situ. Iya, iya. Jadi Bumi, Dewa itu under Koleksi punya watchlist ya. Kira-kira Ya di itu sektor apa harusnya lagi bagus. kok? Selain energi Kenapa? ada, apakah ada? Sektor lain ya kali ya. Mm-mm. Sektor lain, kalau Adaro itu ya lebih ke EBT ya. EBT itu juga oke sebenarnya. EBT. Ya energi juga sih. Sebenarnya mayoritas saya energi karena itu sih apa namanya itu tadi AI itu butuh energi besar. Nah Hmm. contoh Microsoft kemarin bikin data center kan, dia Ya. butuh energi 2000 megawatt dan pasti dia minta energi bersih itu. Nah Hmm. itu EBT itu udah oke Iya, gitu. iya. Nah, kita nggak tahu nih EBT yang mana yang bakal dipakai. Kan itu kan dia pakai PLN. Nah PLN nanti akan subkonin lagi gitu kan. Iya. Nah itu oke gitu. Jadi EBT itu oke menurut saya. Energi lah. Kita masih dalam skop energi, cuma mungkin subsektornya kan. Ada Iya. yang komoditis metal, ada yang EBT, terus Mm-mm. WTE. WTE menurut saya juga harusnya menarik ya. Iya. Kalau itu memang dilaksanakan tuh menarik karena itu energi hijau. Terus itu ibaratnya sekali melangkah menyelesaikan dua masalah. Ya kan, masalah sampah Iya. dan sampahnya kita itu gede banget resource-nya kan. Bila Iya. perlu kita ekspor sampah gitu kan. Ada yang kekurangan gitu Iya, negara iya. lain. Kalau ada Denmark waktu itu ya. Nah, jadi eh, itu bagus banget loh. WTE kita itu kalau jalan itu bagus menurut saya. Hmm, oke, oke. Terus apa lagi ya? Kalau di luar energi ya. Kira-kira banking kok, banking lagi murah kayaknya. Apakah Nah, menarik? banking ya. Mm-mm. Oke. Kalau banking buat saya ya, saya lebih prefer swasta untuk saat ini. Oh, oke. Nah, kalau kita bicara, jadi gini, kalau Himbara itu bagus, oke. Kalau teman-teman mau beli, oke. Tapi untuk dividen, oke. Jadi biasanya ada kecenderungan gini, kalau di emiten itu, kalau misalnya dividennya besar, ada kecenderungan pertumbuhannya itu lebih lamban. Mm-mm. Nah, saya melihat ada efek samping dari Darantara ini yang ibaratnya menuntut untuk BUMN kasih dividen besar gitu kan, terutama di Himbara itu, takutnya itu memperlambat ininya BUMN-nya sendiri.
Hmm. Ibaratnya maksudnya. Nah, jadi ya kalau mau lebih aman mungkin ya di swasta. Iya, kalau kemarin kan sempat ada yang bilang juga bahwa kalau misalnya kayak di misalnya ya aku pilih contoh aja ya BMRI. BMRI Oke. itu bagi dividennya kalau di angka 4.700 itu 10% dividennya. Ya, Kalau nah itu menurut menurut Koles apakah menarik untuk orang-orang yang memang masuk ke equity untuk dividend play? ya, ya. Itu cukup menarik. Cuma gini, kalau kita bicara BMRI ya, Mm-mm, jujur saya masih melihat dulu saya jagoan saya BMRI. mm-mm. Tapi setelah kemarin dia mau restructure untuk brisnya dikeluarin, nah itu ada apa ya? Kayak teman-teman harus waspada gitu loh. Takutnya Hmm. EPS-nya kan turun, Oh iya. kan nggak konsol lagi nanti. Mm-mm. Menurut saya lebih menarik di brisnya. Kalau kita ngejar growth-nya ya, bris lebih bagus Oke. gitu. Karena ya itu kayak perusahaan masih kecil, masih bertumbuh, terus ekonomi syariah di Indonesia tuh peluangnya besar, blue ocean lah di Indonesia. Nah menurut saya tuh bagus BRIS. Dulu Oke. BMRI saya ambil karena BRIS-nya itu sebenarnya. Karena dia pegang BRIS-nya besar, terus dividen juga lebih oke daripada BRIS-nya itu sendiri. Nah tapi sekarang BRIS-nya dikeluarin. Nah itu kalau mau di spin off gitu ya mending di BRIS-nya kalau buat saya ya. Mm-mm, mm-mm. I Kayak see. gitu. Oke, oke. BBNI mungkin yang jadi alternatifnya bro. BBNI. BBNI ya. Ya, I see. Kok mungkin boleh kita buka sesi tanya jawab ya dari boleh. audiens ya. Ini saya mau membacakan satu pertanyaan nih. Sahamku drop di angka 55%, BRPT, CDIA, Bumi dan Raja. Mohon sarannya kok. Memang saat ini memang market lagi berdarah-darah sih, bukan cuma teman-teman di sini ya, tapi secara keseluruhan ya memang kalau kita hold rata-rata semua pada merah. Ya, karena ISG sendiri itu turunnya hampir 40% bro. Iya betul Dari dari 9.000 all time high something, ya. iya dari 9.000 something, let's say itu mencapai target yang tadi kita obrolin kayak 6.800-an, 6.900, itu udah almost 40% loh turunnya. Iya. Nah, jadi ya dimaklumi aja karena indeksnya sendiri juga turunnya banyak. Mm-mm. Nah, caranya bagaimana? Ya balik lagi, ini jadi kesempatan teman-teman untuk lihat lagi kan, itu saham story-nya bagaimana gitu. Balik lagi dari awal kita masuk. Nah, jadi contoh nih, saya masuk ke satu emiten niatnya untuk trading. Ternyata terus target trading saya misalnya minus 10% cut loss, ya udah saya cut loss gitu loh. Jadi balik lagi ke niatnya kita masuk ke satu saham itu dan alasannya. Kalau Oke. memang alasannya karena ini yakin nih bagus, perusahaannya bagus, turnaround company dan lain sebagainya, bla 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 bla, ada story-nya. Nah, pasti lagi story-nya itu masih bisa berjalan atau enggak. Gitu Oke. sih. Nah, kalau memang masih berjalan dan kepending apa nih, jadi tahu kan, tahu bener gitu loh yang kita beli kan. Oh, Mm-mm. kependingnya MSCI atau kependingnya nanti tunggu ini dan sebagainya, ya udah kita tunggu. Tapi kalau misalnya memang kita tahu oh nggak jadi bro, contoh kita masuk satu emiten, harapannya dia akuisisi apa gitu kan, ekspansinya ini ya anorganik, jadi dengan melakukan merger and acquisition. Tapi Mm-mm. karena situasi global seperti ini tidak jadi, kan bisa jadi kan seperti itu. Makanya sahamnya turun. Tapi kita telah tahu infonya. Nah kita nyangkut. Nah kita pastiin beneran nggak jadi atau enggak. Kalau memang nggak jadi, ya udah kita cut loss aja. Kalau saya sih kayak gitu ya. Oh jadi nggak pakai emosi ya mainnya. Jadi udah nggak hit target cut loss gitu ya kok. Iya harus tahu dulu kita masuk emiten itu kenapa. Nah kalau misalnya jawabannya saya masuk emiten ini karena ikut-ikut temen gitu kan. Ya udah Mm. tanya aja ke temennya kan. Gak ada kita loh. Iya iya iya. Ya kan? Tanya ke temennya. Lu dulu masuk ini kenapa? Oh saya ikut sama ini lagi. Ya udah tanya lagi. Tanya Hmm. sampai di ujungnya gitu kan. Oke, oke, oke. Oke kok, Ya, jadi, question berikutnya ya. Ini ada yang ya tanya nih dari Ruth, itu sektor perkapalan. Kira-kira kan kayak oke. kapal minyak ya. Nah, sektor Contohnya perkapalan ini Airbus, menarik nih. Fuji gitu. Gimana? Ya, sektor perkapalan ini salah. Oh iya, ya ini bro, tambah
jadi ngingetin. Ini salah satu yang saya juga liatin perkapalan. Meskipun agak telat ya, tapi kalau dengan lihat situasi sekarang ya nggak telat sebenarnya. Turun semua. Waktu naik terus itu saya merasa, wah telat nih. Sempat ngejar gitu kan. Wah ternyata, untung ngejarnya trading aja. Ternyata turun gitu. Nah mungkin ini jadi satu chance gitu. Jadi untuk perkapalan sendiri, kalau kita bicara sektornya ya, itu menariknya adalah pemerintah mendukung. Ya kan? Dan tapi nggak semua emiten kena yang itu. Kalau nggak salah, yang kena dampak paling bagus adalah Sochi. Yang gelanggang kapal ya atau apa itu kan. Nah, itu kan pemerintah dukung. Itu satu. Kedua, untuk beberapa kapal emiten kapal itu diuntungkan dari yang perjanjian kita dengan US. Yang impor minyak itu loh dari US itu kan. Makanya kan waktu kemarin Pak Prabowo sama Pak Bahlil ke US, itu kan saham kapal naik tuh. Iya. Nah itu mungkin nggak tahu ada atau enggak kalau saya trading di situ. Karena saya ini loh ngapain ini Pak Presiden ngajak Menteri ISDM gitu kan ke Amerika gitu kan. Pasti ada mau deal something. Nah saya cari-cari beritanya, oh mau deal yang minyak impor Amerika. Nah itu kan berarti pasti akan emiten-emiten pasti akan pakai yang emiten swasta ini dan mereka akan nambah kapal gitu loh. Ya kan? Nah itu pasti akan bagus gitu. Nah, cuma kan kendalanya yang kapal ini adalah, itu kan prosnya ya, konsnya adalah, ya Selat Hormuz ini. Nah, ini jadi sumber masalah menurut saya. Nah, kita cek lagi, emiten mana yang sangat terdampak. Kalau misalnya memang emiten ini nggak terlalu terdampak, dan ini ikut koreksi ya, kita masuk aja. Oke. Jadi lihat rutenya juga bisa dicek ya sekarang ya. Iya. Dapat tender minyak kemana gitu ya. Iya, makanya nggak bisa jalan sih bro, kalau gue lihat ya. Saya lihat tuh nggak bisa jalan sama sekali. Iya. Dan mungkin bakal lama ya, karena mereka taruh kayak sea mines ya, kayak bom laut gitu. Iya. Kalau kemarin kan, kalau perang itu kita kan juga sempat ya, yang rates kapal tuh naik kan. Itu kalau nggak salah COVID ya. Itu karena macet ya, kalau nggak salah di selat mana gitu kan. Oh iya. Nah itu bikin freight rate-nya naik memang. Karena masih jalan, cuma kan rate-nya jadi naik. Nah, tapi kalau ini tuh nggak bisa jalan sama sekali, ini ya bahaya juga. Awalnya kan sempat naik, karena minyak naik, support minyaknya juga naik. Kenapa rate-nya kapal naik? Karena dianggap premi asuransinya juga naik, sehingga rate-nya harus naik gitu kan. Karena kan perang gini-gini resikonya lebih besar dan sebagainya. Tapi kalau nggak bisa jalan sama sekali, ya resiko sih. I see. Iya, gitu. iya. Tapi bagus, kapal oke sih bro. Menurut saya sih long term-nya masih bagus ya kok ya? Ya, untuk tahun ini oke sih harusnya. Oke, jadi kayaknya sudah nggak gitu banyak pertanyaan sih kok hari ini. Emang karena mungkin market emang lagi lesu aja. Lesu, jadi kita meditasi aja. Iya, banyak yang doa, mungkin tutup dulu aplikasinya, nggak buka dulu sampai setelah Lebaran gitu. Tapi buat teman-teman yang ingin buka akun Sukor bisa juga lewat Koalex ya. Koalex punya komunitas sekarang. Komunitasnya namanya Money Hack Stock Club ya. Jadi saya kerjasama sama Sukor kan untuk bikin edukasi di satu grup itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Sukor, mau bikin dan mau belajar investasi saham, trading saham, nah itu silakan nanti DM saya aja. Nah itu justru kesempatan menurut saya Brian. Dengan marketing kayak gini, itu sama persis ketika saya waktu itu masuk di market tahun 2015. Saya waktu itu belinya cool gitu kan. Indi sahamnya waktu itu, harga 700. Exit di 4.000 masalahnya. Sama, kemarin Indi juga cuma 700 kan. Ini 20.000 juga gitu. Nah siklusnya selalu sama gitu loh. Nah, jadi ketika market kayak gini, itu buat teman-teman yang baru mulai itu mungkin kesempatan saat ini. Karena marketnya lagi diskon. Karena memang marketnya lagi diskon ya kok. Lagi diskon, harusnya lagi diskon nih. Ya kalaupun turun ya, itu lebih menderita yang start Januari bro. Iya kok Januari IHSG 9.000 itu semua orang, wah yang stuck di situ kasihan juga ya. Iya, justru gini, yang lucunya adalah ya mungkin karena ini sifat manusia ya, dasarnya adalah ya kita pingin cuan yang cepat gitu.
Nah, banyak orang tuh justru daftar atau buat account atau belajar saham start itu ketika bulan-bulan yang ISG-nya lagi bagus gitu. Hmm. FOMO gitu kan. Iya, iya, Tapi iya. kalau yang lagi turun gini, mereka anggap jelek. Padahal kan harusnya ibaratnya kalau kayak beli barang ya, nah kita kan beli waktu sale gitu, waktu ada Iya, diskon. Nah iya. kalau saat ini kebalik gitu loh. Kayak emas lagi tinggi, FOMO kan orang ngantri. Lah emas turun orang nggak ada yang ngantri gitu. Agak lucu memang. Iya, iya, iya. Kayak kemarin Soalnya juga beli yang kripto mahal. kan. Tahun 2024 tuh kripto tuh. Oh, semua orang ngomongin Iya. kripto. Sekarang kayaknya udah nggak pernah denger lagi. Ya sekarang kalau kripto itu lucunya adalah ketika naik, wah semua pengen masuk. Iya. Turun orang lapor polisi. Oke, Kacau ini. oke. Semoga di saham dari kayak gitu ya. Iya, ya, semoga enggak ya. Tapi kemarin sempat banyak banyak apa pembersihan ya dari OJK ya memang. Ya, ya. Ya Kemarin itu bagus juga lah. Jadi mm-mm. pemerintah kan cukup mendukung lah. Ya Iya. semoga nanti ke depannya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih mendukung lagi gitu kan. Karena kan Mm-mm. banyak ya PR-nya kita, saya lihat tuh dari MSCI itu ketakutan asing sama kita itu kan kayak defisit, ya kan, Mm-mm. terus penggunaan dananya itu benar atau enggak, lebih ke situnya sih, itu yang ditakutkan. Ya Iya. dari di satu sisi wajar karena pergantian pemerintahan baru, mungkin kan Mm-mm. satu program-program yang baru yang perlu dilihat, ya kan, kalau memang itu berjalan dengan baik, ya oke gitu. Tapi kalau memang asingnya benar, ekspektasinya benar, wah itu memang gawat sih bro. Gitu ya. Mm. Semoga ya kita yang masuk aku dari pemerintahnya juga harus inilah ngeliatin lagi gitu kan. I see. Iya, iya. Tapi saya yakin lah, mungkin saya masih ada percaya sama pemerintah kita untuk membenahi dan mungkin Ya, mendukung lah, mendukung IHSG bisa bisa tembus 9.000 mungkin ke 10.000 lagi. betul. Nah, kitanya sendiri memang itu di luar kuasanya kita kan. Yang kita bisa kontrol adalah uangnya kita sendiri. Iya, betul, betul. Portfolio kita. Betul, betul. Oke, Oke. kalau begitu terima kasih Ko Alex Ya, ya pembahasan hari ini thank you seru Brian. ya. Walaupun market lagi berdarah-darah, mungkin kita bisa joke sedikit. Ya, nggak apa-apa. Kita Iya, harus fun lah. semangat terus. Dan untuk teman-teman yang telah join, tidak usah khawatir karena live ini telah direkam dan nanti akan diupload ke IG Skor Sekuritas. Oke, sampai ketemu lagi di TikTok session selanjutnya. Thank you, Ko Alex ya. Ya, thank you Happy Brian. weekend. Thank you, Pak. Oke, Ya, thank you, teman-teman. Ko. Yo, Mari.